Salam Bu Cucu. Iya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-183 di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa Malam Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Gora Kabupaten Wonosobo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penggerak Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini yang kemarin sebenarnya mau diambil di SMK Negeri 1 Kali Kajar ya, tapi karena kesibukannya Bu Hilga dan alhamdulillah teman-teman yang dari SMK malam ini bisa join, bisa menimba ilmu dari beliau narasumber malam hari ini. Dan nanti Bu Helga juga akan ditemani oleh Ibu Dwi Ningsih sebagai moderator sampai kurang lebih nanti pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, sinyal lancar, dan bisa mengikuti ngopi Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo sampai nanti selesai tuntas, bisa berdiskusi dengan narasumber juga moderatornya, bisa nanti apa namanya sharing-sharing dengan narasumbernya sampai selesai. Mudah-mudahan sinyal aman ya semuanya ya. Dan mudah-mudahan Pak Catur juga aman ya. Tadi sempat ketika Mars itu agak ini ya Pak Catur agak apa namanya suaranya hilang-hilang. Sementara Bu Hilga juga sudah dikirim ke Pak Catur ya materinya mudah-mudahan aman sampai nanti selesai. Baik, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Dwi Setianingsih dan Bu Hilga. Silahkan Bu Dwi Setianingsih. Cek suara Bu Cucu. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi oke? wabarakatuh. Ini. Terima kasih. Terima terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali pada ngopi semalam, ngobrol pintar Selasa malam, ya Bu Cucu. Yang terhormat Bu Cucu dan Pak Catur selaku pengurus dari KGBN Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati Ibu Dwi Setiawati Hilga selaku narasumber hebat kita, serta Bapak Ibu peserta ngopi semalam yang saya hormati pula. Alhamdulillah, dengan hati yang penuh syukur, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya dan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar dan saling berbagi melalui ruang Zoom meeting ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan doa sejenak agar ngopi semalam malam hari ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak Ibu Bu, semuanya senang sekali. Perkenalkan saya Ningsih sebagai moderator. Bisa bersama Bapak dan Ibu pada malam hari ini sungguh suatu nikmat yang luar biasa karena kita bisa belajar bersama, berbagi. Izinkan saya memandu diskusi ngopi semalam malam hari ini. Seperti yang kita tahu, pendidikan hari ini menuntut lebih dari sekedar menyampaikan materi kepada anak-anak didik kita. Peserta didik perlu diajak untuk menyelidiki, bertanya, Suaranya hilang ya? ngebris, Oh iya, betul. menemukan, dan membangun pemahaman bersama secara mendalam. Jelas, Bu?
Sisil? Ya, Sudah tadi agak jelas sudah. sedih. Ini sekarang udah jelas lagi, Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, disinilah inquiry kolaboratif hadir sebagai pendekatan pembelajaran yang bukan hanya mendorong rasa ingin tahu, tetapi juga menumbuhkan kerjasama, keterampilan berpikir kritis, serta kemandirian belajar. Melalui kok ngopi malam malam hari ini, sebenarnya empiri kolaboratif itu mengapa penting untuk pendidikan masa kini dan bagaimana cara menerapkannya di kelas agar pembelajaran lebih hidup, bermakna dan menyenangkan. Maka mari kita simak, lalu kita temukan insight baru dan wujudkan pembelajaran yang tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi melalui ngopi semalam dengan tema Inquiry Kolaboratif Strategi Pembelajaran mendalam yang efektif dan berkelanjutan. Dan malam ini, selamat malam Bu Hilga ya, saya panggil Bu Hilga. Apa kabar Bu Hilga? Bu, nggih, selamat malam. Sehat selalu nggih Bu Hilga. Mo- Maaf nih, cucu saya ini ikut. Untuk membacakan profil dari Bu Hilga, beliau guru di SMK Negeri 2 Wonosobo, yaitu sebagai guru produktif pemodelan dan informasi bangunan. Kalau tidak salah ini singkatan dari DPIB, ya, Bu. Beliau memiliki selain sebagai tugas sebagai guru, banyak sekali tugas beliau. Ada 10 yang lain ini tugas lain. Yang pertama sebagai narasumber Sijapin BPTIK Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Kemudian beliau sebagai Microsoft Innovative Educator Expert tahun 2021-2022 hingga sekarang tahun 2025-2026. Dan Award BPI Kemendikbudristek di UNY Yogyakarta Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan 2022-2024 sebagai instruktur pendidikan guru penggerak mulai tanggal 4 mulai angkatan 4 tahun 2021 sampai dengan angkatan 11. Dan beliau juga penggerak KGBN Wonosobo tahun 2024 dan terakhir saat ini beliau tambah tugas yaitu sebagai fasilitator pembelajaran mendalam BPGTK Jawa Tengah. Hebat sekali ini ya, tugasnya banyak sekali ya Bu Ilka. Tentunya sibuk sekali ini. Boleh, ini ada 12 karya antara lain dimulai dari tahun 2016 beliau memiliki karya tulisan kelas ada 2 PTK di tahun 2016 dan 2024. Kemudian memiliki artikel di tahun 2018 sebanyak 3 artikel, lalu buku pelajaran dari tahun 2019, 2020, 2021. Ya, ada 3 buku pelajaran. Lalu ada buku Asah Otak. Nih, judulnya menarik sekali. Teka-teki silang DPIB untuk SMK. Kemudian ada dua buku antologi yang ditulis pada tahun 2020 bercerita tentang bagaimana berada pada dunia tanpa ponsel pintar, tanpa internet, hanya ada teman-teman dan cerita sederhana yang menggema di hati. Dan lewat buku ini, beliau menghidupkan kembali kenangan masa kecil yang penuh kehangatan, di mana televisi hitam putih
adalah kemewahan, radio menjadi pengantar mimpi, dan imajinasi adalah pelipur lara di tengah keterbatasan. Demikian salah satu karya tulis yang menggelitik saya untuk cari tahu karena judulnya Izinkan Aku Bercerita dari novelnya Bu Hilda. Demikian sedikit kenal tentang Bu Hilda. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh beliau, narasumber hebat kita, Bu Hilda. Namun, izinkan saya sebelum waktu saya serahkan, menyampaikan beberapa hal untuk kita sepakati bersama agar diskusi malam ini berjalan dengan lancar. Eh, Peserta diskusi tidak menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Strategi pembelajaran mendalam yang efektif dan berkelanjutan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Hilga. Kepada Ibu Hilga, waktu saya serahkan secukupnya. Monggo, Bu Hilga. Suara saya terdengar, Bu Dewi? Dia terdengar masih tapi kecil. Mungkin di tempat yang lain agak besar. Iya, Tapi kecil Bu. terdengar. Coba Bu Ilga yang lama coba. Nanti lama ini 1 jam lebih. Baik, Bu. Terdengar betul Bu Cucu? Terdengar, cuman masih separuhnya Ibu moderator. Iya. Yang penting masih terdengar, Ibu. Oke. Terdengar Ya, sih di ya. tempat saya terdengar. Oke, terdengar. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke. Saya ya untuk jadi tak tolong Pak Catur untuk share screen ya. Sepertinya ini agak trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, Pak KPN, Dator yang selalu setia menemani, Pak Didi, dan juga ada Bu Sisil dan teman KPN semua, baik di depan layar maupun di belakang layar. Sehat selalu. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk bersama-sama ngopi semalam. Santai saja nggih untuk hari ini nggih, Bapak Ibu, karena kita mungkin sharing-sharing saja seperti itu. Nggih, tadi untuk profil sudah dibacakan oleh Bu Dwi. Terima kasih, Bu. Kemudian sebelum kita mulai, eh, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini, Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam ngopi semalam ini untuk belajar bersama. Tak lupa salam beserta sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Baik Bapak Ibu, eh, kita langsung saja nggih untuk sharing-sharing terkait dengan inquiry kolaboratif. Mungkin bisa share screen Pak Catur. Share screen di tempat Bapak Ibu semua apakah sudah ada yang melaksanakan inquiry kolaboratif? Wilga suaranya mimpil hilang, mimpil kecil Wilga. Enggak ini trouble sinyal gitu. Iya, Bu.
Bu Ilga, kalau misalnya suaranya kecil, voice-nya bisa via HP, share-nya bisa lewat laptop. Jadi pakai dua device. Itu. Hmm. Sementara untuk memakai yang ada di laptop bisa dikecilin biar nggak terjadi feedback. Hmm. Kayak siaran di dua studio sih, studio satu, studio dua. Hmm. Halo, Assalamualaikum. Terdengar buatan Pak Catur? Ini jelas sekali Bu Hilda. Keras kalau ini. Berarti saya ini harus kayak siaran gini ya. Banyak sekali yang dipegang. Jadi, jadi iya ini suatu cara gitu kan. Seandainya suatu saat konser secara online gitu, kemudian ternyata device-nya yang satu trouble bisa pakai two device gitu. Baiklah. Saya cobanya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada share screen. Berarti komputer sing trouble ini Pak Catur. Bisa ditampilkan nggak di Pak Catur ya? Yang tadi PDF-nya Pak Catur? Benar, Bu. Ini kok ternyata kok nggak bisa ya? Sebentar ini proses ya. Sudah tampak belum ya Pak Catur? Sudah kelihatan, Bu. Tampak nggih? Aman, Bu. Paling tinggal present aja. Baik nggih. Nah, ini sepertinya sinyal ya Pak Catur. Yang saya ini rada-rada lola sekali. Ya baik Bapak Ibu, Eh, kita mulai saja. Jadi malam ini kita akan mencoba bersama-sama Bapak Ibu untuk membahas terkait inquiry kolaboratif sebagai strategi pembelajaran mendalam yang efektif dan berkelanjutan. Tadi untuk profil sudah dibacakan nggih, oleh Bu Dwi, terima kasih. Jadi memang yang disampaikan tadi sudah sesuai nggih Bapak Ibu, dan beberapa buku di sini yang memang saya sangat menyukai. Alhamdulillah ada beberapa buku mata pelajaran yang sudah saya buat dan ini tentunya eh, sangat bermanfaat
baik bagi saya maupun bagi jurusan kami di DPIB. Oke, sepertinya untuk perkenalan cukup Bapak Ibu. Saya dari SMK Negeri 2 Wonosobo, nggih. Nah, biasa dipanggil Bu Helga. Oke, kita langsung saja. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita membahas secara lebih detail terkait dengan apa itu inquiry kolaboratif, di sini saya ingin sekedar merefleksi kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa bahwa pembelajaran di kelas ini sudah berjalan sesuai dengan rencana, tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan atau kita inginkan? Apakah merasa seperti ini? Ada yang pernah merasa seperti ini, Bapak Ibu? Atau semuanya sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan? Apakah sudah sesuai? Sering banget ya kata Pak Catur. Jadi segala sesuatu yang sudah kita rencanakan, harapannya bisa berjalan ya sesuai dengan rencana, tetapi ya mungkin sudah berjalan sesuai dengan rencana, tetapi hasilnya mungkin belum seperti yang kita harapkan. Oke, oke, terima kasih Pak Catur. Kemudian selanjutnya, atau pada saat kita menghadapi tantangan murid yang beragam, kita sudah berusaha sendiri ya tanpa sempat duduk bersama rekan guru untuk mencari solusi. Seperti ini atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Atau selama ini Bapak Ibu mungkin ketika menghadapi sebuah permasalahan selalu diselesaikan dengan teman-teman. Apakah ini sudah berjalan atau baru ya saya selesaikan sendiri dulu saja lah seperti itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang ada di sini, apakah sudah sempat duduk bersama rekan guru untuk mencari solusi, Bapak Ibu? Sudah, wah ini luar biasa, Nggih. Berarti Bu Sisilia ini sudah melaksanakan. Ini Bu Puji Narimawati juga sudah sering, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sepertinya di sini sudah pernah dan sering ya untuk melakukan eh, berusaha duduk ya bersama rekan-rekan untuk mencari solusi. Jadi ada permasalahan tidak diselesaikan sendiri. Atau mungkin kadang-kadang yang masih terjadi itu sebenarnya tahu ada tantangan, ada permasalahan di kelas, tapi mengabaikan. Yang penting materi selesai. Ini juga masih ada. Tetapi kalau di sini alhamdulillah ya, tadi ada yang mewakili dari Bu Puji dan juga Bu Sisil sudah dan sering alhamdulillah. Oke. Hmm. Baik, yang selanjutnya bagaimana jika ada sebuah cara yang memungkinkan kita tidak berjalan sendiri gitu, ya, melainkan berkolaborasi, saling mengamati, merefleksi, dan memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan data nyata dari kelas kita sendiri. Ini Bu Puji mesti sudah ini, ya. Bisa nggak untuk sekedar sharing Bu Puji sebelum kita masuk ke materi inquiry kolaboratif, apa yang pernah dialami Bu Puji di kelas, kemudian Bu Puji sudah melakukan cara-cara dengan berkolaborasi, membuat tim, saling mengamati, merefleksi, dan memperbaiki praktik pembelajaran. Baik, mohon izin off kamera ya, Bu. J, Bu. Izin berbagi ya, Bapak Ibu. Karena memang berkolaborasi itu ternyata tidak mudah ya. Apalagi kita, kok feedback ya? J, Bapak Ibu saya feedback tak ya? matikan. Oh ya. Apalagi di eh, sekolah kita itu kan ada banyak guru, tentu ada banyak ide, nggih. Jadi ketika ada masalah, kalau di tempat kami, di sekolah kami sudah ada kombel-kombel mapel. Jadi dimaksimalkan jika ada masalah di kelas bahasa Inggris misalnya, maka
diutarakan dulu masalahnya di tingkat kombel. Entah ada yang kombelnya isinya 2 orang, 3 orang, sampai 6 orang. Kalau bahasa Indonesia itu kan memang paling banyak ya. Jika di kombel tersebut tidak terselesaikan, baru diangkat di rapat besar ya, rapat besar. Jadi selama ini alhamdulillah masih terselesaikan di tingkatan kombel mapel. Nah, untuk saat ini memang sekolah sedang mengadakan sebuah inovasi namanya superlatif ya, supervisi berbasis kombel dan inquiry kolaboratif. Nah, di situ nanti di setiap kombel itu memilih satu guru untuk menjadi guru model penerapan pembelajaran mendalam di kelas, tetapi dalam merencanakan itu bersama-sama. Jadi misalnya nanti yang jadi guru model di bahasa Inggris itu A, itu merencanakan pembelajarannya itu bareng-bareng satu tim, tetapi yang nanti melaksanakan satu. Nah, jadi di situ nanti kita akan eh, seperti lesson study gitu ya, masuk ke kelasnya guru yang bersangkutan, kemudian nanti kita refleksikan kekurangannya apa, diberikan umpan balik agar nanti praktek berikutnya jauh lebih baik gitu ya. Jadi eh, beliau itu mewakili tim gitu. Tidak kemudian bergerak sendiri walaupun tetap ya karena yang menjadi guru model itu dia yang punya ide lebih besar dibanding dengan yang lain, tetapi ada masukan-masukan. Kadang kita itu kan susah ya untuk menerima masukan dari guru lain di kelas yang kita ampu gitu. Nah, ini mencoba untuk apa berbeda gitu ya, mencoba untuk yuk bahwa kelas guru A adalah juga bagian dari tanggung jawab guru yang lain. Nah, di inquiry kolaboratif ini kami bersama-sama untuk merencanakan bersama, melaksanakan bersama, kemudian nanti merefleksi bersama dan memberikan umpan balik bersama. Eh, Walau alam nanti hasilnya seperti apa, ini baru memulai ya, karena inquiry kolaboratif itu nanti persepsinya di masing-masing sekolah kan akan berbeda-beda tergantung dengan kondisi masing-masing sekolah. Nah, itu di sekolah kami baru melangkah seperti itu. Mohon nanti pencerahannya dari Ibu Hilga agar mungkin inovasi superlatif di terkait dengan Kombel dan inquiry kolaboratif di sekolah kami ini bisa berjalan lancar. Nanti bisa berbagi tipsnya. Terima kasih. Seperti itu untuk yang sedang kami lakukan di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Puji. Udah sangat luar biasa ini ya di sekolahnya Bu Puji. Jadi sepertinya sudah mulai menerapkan inquiry kolaboratif. Matur nuwun Bu Puji. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau tadi betul ya yang disampaikan Bu Puji bahwa untuk menyatukan sebuah gagasan atau kita mencoba bergabung bersama teman-teman itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti kita coba Bapak Ibu di sini dengan adanya siklus inquiry kolaboratif nanti ini akan membantu kita semua untuk bisa menjadi guru yang lebih profesional. Jadi tidak menutup ide-ide masukan dari teman-teman, namun justru dari teman-teman yang lain, ide-ide yang masuk ini akan menjadi tambahan referensi bagi kita untuk menjadikan pembelajaran di kelas ini menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih mendalam. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, eh, jadi ini kita berikan gambaran awalan bahwa ini yang disebut dengan inquiry kolaboratif. Ya, sebuah pendekatan yang tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid, tetapi juga menumbuhkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Jadi semuanya berawal dari uh, permasalahan yang ada di kelas tentunya. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti kita data, kemudian dari data tersebut tentu akan ada aksi untuk bisa menjadikan pembelajaran ini secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Oke.
Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk, ini juga saya berikan kembali sebuah contoh studi kasus. Nah, ini tantangan di SMP Pesisir ya. Studi kasusnya seperti itu, Bapak Ibu. Bisa kita simak bersama-sama. Ini ada sebuah SMP di daerah pesisir Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam pembelajaran IPA tentang banjir. Ya. Kemudian sekolah ini memiliki murid yang sering terdampak banjir, sehingga materi tersebut sangat relevan dengan kehidupan mereka. Nah, namun eh, guru menyadari bahwa pembelajaran ini atau pembelajaran yang dilakukannya di kelas masih cenderung teoritis dan kurang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid. Sehingga ini mengakibatkan minat dan juga pemahaman dari murid ini kurang optimal. Kemudian suasana belajar juga terasa monoton dan kurang memotivasi. Nah, eh, bisa kita bayangkan nih Bapak Ibu, kita di sini kita berperan seolah-olah kita adalah guru IPA dari sebuah sekolah yang lingkungannya ini sebenarnya sering mengalami banjir, ya. Anak-anak juga sering merasakan. Tetapi ketika kita sebagai guru di kelas, sebagai guru IPA, kita selama ini hanya memberikan teori dan kurang mengaitkan dengan eh, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya atau secara kontekstual. Nah, ini sebenarnya gurunya menyadari, tetapi belum ya, belum belum dilakukan eh, perencanaan yang mungkin bisa membuat anak-anak ini lebih eh, optimal dalam belajar. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekedar brainstorming ya. Jadi dari kasus yang ditampilkan tadi, jika ini Bapak Ibu merupakan guru IPA, kita seolah-olah kita guru IPA nggih, di kelas tersebut, kemudian langkah apa yang akan dilakukan agar tercipta pembelajaran yang lebih berkesan, bermakna, dan membahagiakan, sehingga murid tidak mengalami, tidak hanya memahami materi secara kognitif, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata dan merasa senang dalam proses belajar. Nah, ini kita brainstorming lagi Bapak Ibu. Monggo yang ingin berpendapat, jika kita ada di posisi sebagai seorang guru IPA dengan fenomena yang tadi disampaikan di depan. Monggo Bapak Ibu, kita saling bertukar pikiran, mencoba untuk melakukan inquiry kolaboratif. Monggo Bapak Ibu. Kira-kira jika kita seorang guru IPA di dalam kelas tersebut dengan kondisi yang sudah dituliskan tadi di depan, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Dari Pak Catur mungkin? Atau dari Bapak Ibu guru yang lain? Kita sharing-sharing saja gitu Bapak Ibu, agak santai gitu. Mungkin kita sambil ngopi-ngopi, tapi nanti kita mendapatkan tambahan ilmu terkait dengan inquiry kolaboratif. Monggo Bapak Ibu. Atau Bu Juju mungkin? Mungkin teman-teman masih bingung Bu Hilga Oh, mau menyampaikan yang mana. nggih. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan nggih. Lanjutkan saja. Ini sudah ada solusi tentang inquiry kolaboratifnya. Jadi tadi harapannya saya kepingin mendengar dulu dari Bapak Ibu guru. Kira-kira kalau ada hal seperti itu, terus apa sih yang akan dilakukan gitu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan saja nggih. Mungkin masih ada yang belum
paham atau mungkin belum siap ya, Cucu baru aja masuk gitu mungkin ya, tiba-tiba udah ditodong untuk ah, Iya, menyampaikan ini ide-idenya. banyak sekali yang bergabung ini, Bu Hilga. Oke, siap ya. Jadi Bapak Ibu, dari tadi kasus yang tadi saya paparkan di depan, ini ada sedikit solusi yang mungkin bisa menambahkan sedikit atau lebih banyak Bapak Ibu lebih memahami lagi tentang inquiry kolaboratif. Jadi jika ada peristiwa yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, maka langkah-langkah yang dilakukan ini kalau saya sebagai guru IPA, maka saya akan berinisiatif nih Bapak Ibu untuk melakukan inquiry kolaboratif ini dengan mengajak beberapa guru ya, termasuk guru IPA yang lain jika ada ya di kelas atau di sekolah tersebut, dan mungkin bisa mengajak guru bahasa Indonesia, bisa mengajak guru agama dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dari kita semua. Kemudian nanti dimulai dengan mengumpulkan data awal dari murid dan juga konteks lingkungan melalui observasi dan diskusi dengan kepala sekolah, ya, melibatkan kepala sekolah, dan juga wali kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kalau di tempat Bu Puji tadi, karena ada kombel, berarti mungkin bisa dilibatkan, Bu Puji. Nah, tapi itu juga nanti Bapak Ibu juga harus melakukan komunikasi atau berdiskusi juga dengan kepala sekolah dan juga wali kelasnya biar mengetahui akan diadakan inquiry kolaboratif di dalam kelas tersebut. Kemudian bersama-sama merancang pembelajaran terpadu yang mengajak murid melakukan penelitian sederhana tentang penyebab dan dampak banjir di lingkungan sekitar. Ya, karena tadi kan anak-anak terlihat apa ya, tidak termotivasi, sangat monoton sekali ya melihat gurunya hanya menerangkan teori saja. Padahal yang diterangkan tentang banjir dan anak-anak tersebut juga setiap hari atau mungkin sering mengalami banjir di daerah tersebut gitu. Jadi kenapa tidak dikaitkan langsung ya dengan uh, kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya seperti itu. Ketika tadi guru merasa bahwa pembelajarannya ini eh, kurang memotivasi anak, kurang optimal, maka dia kemudian berinisiatif untuk melakukan inquiry kolaboratif, mengajak teman-teman guru yang lain agar anak-anak ini lebih paham terkait dengan banjir. Nah, kemudian dibuatlah rencana pembelajaran yang terpadu. Lah, ini mengajak murid melakukan penelitian sederhana, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan SD, SMP ya disesuaikan penelitiannya yang sederhana saja, tetapi berdampak yang mengakibatkan anak-anak ini benar-benar sadar dan memahami bahwa banjir itu bisa terjadi. Kenapa? Dilihat nanti anak-anak seolah-olah melakukan penelitian. Oh, anak-anak nanti menemukan sendiri. Ternyata di daerah saya ini banjir karena itu sering saya melihat ibu-ibu membuang sampah di sungai dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebuah penelitian kecil, jadi anak-anak akan lebih paham. Kemudian nanti tentunya anak-anak juga akan diberikan eh, tantangan ya untuk merancang solusi dari pencegahan eh, yang kreatif dan aplikatif. Jadi kalau ada banjir, kemudian eh, apa sebab dari banjir itu adalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, maka apa solusinya? Nah, anak-anak diberikan ruang untuk mulai berpikir kreatif, berpikir kritis. Oh, ternyata jika sampah dibuang sembarangan mengakibatkan mampet mungkin di selokan-selokan depan rumah dan sebagainya gitu ya, mengakibatkan banjir. Nah, ini anak mulai berpikir dan seterusnya itu dikaitkan dengan materi pelajaran IPA. Kemudian nanti mungkin ada masukan dari guru IPA, ada masukan dari guru bahasa Indonesia dan lainnya. Nah, Bapak Ibu, itu pendekatan yang sangat aplikatif ya. Ini akan mengubah pengalaman belajar siswa tentunya. Tidak hanya sekedar di kelas mendengarkan guru bercerita, tetapi langsung terjun ke lapangan sehingga anak-anak ini diberikan ruang untuk bisa menyelidiki, bisa bertanya, dan anak-anak juga bisa menemukan hal-hal baru yang menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Nah, dari kasus ini Bapak Ibu, ini sudah terlihat bahwa kasus ini mampu menunjukkan kekuatan inquiry kolaboratif dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu, ini gambaran awal di depan.
sebenarnya banyak kasus pasti yang ada atau yang dihadapi Bapak Ibu di kelas. Nah, nanti sambil berjalan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan menemukan sebenarnya di dalam kelas saya ini ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki dengan meminta atau melakukan inquiry kolaboratif ini. Baik Bapak Ibu, jadi secara garis besarnya, gambaran pokok ya tentang inquiry kolaboratif itu apa sih, seperti itu ya. Apakah ini juga sama dengan kokurikuler? Nah, jadi karena ini memang sebuah tim ya, jadi bisa juga inquiry kolaboratif ini nanti eh, disamakan dengan kokurikuler Bapak Ibu, karena ini mendukung dari intrakurikuler ya Bapak Ibu. Oke, inquiry kolaboratif ini adalah pendekatan reflektif berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Ya, ini dikatakan berbasis data, memang eh, bahwa inquiry kolaboratif ini harus berbasis atau berdasarkan dari data-data yang ada Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu melakukan perencanaan pembelajaran eh, hanya asal saja seperti itu. Yang penting tujuan atau materi ini selesai. Tetapi Bapak Ibu benar-benar melihat, mengamati, mengobservasi dalam kelas Bapak Ibu ini berdasarkan data-data yang ada. Nah, kalau tadi misalkan contoh di depan itu terlihat anak-anak tidak optimal dalam pembelajaran, anak-anak menjadi malas misalkan, kemudian tidak bersemangat dalam belajar. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sebenarnya pembelajaran yang saya laksanakan di kelas apa yang kurang? Mengapa anak-anak ini tidak termotivasi? Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, maka nanti akan ada prinsip-prinsip juga dalam inquiry kolaboratif. Jadi, Bapak Ibu, prinsip-prinsip ini harus ada. Ada prinsip berbasis data dan juga bukti, ya. Jadi harus ada data-data yang relevan, kemudian adanya kolaborasi setara dan bermakna, kemudian adanya budaya profesional terbuka dan reflektif, kemudian terstruktur tapi fleksibel, kemudian fokus pada pembelajaran dan hasil murid, kemudian pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja, kemudian 7 kontekstual dan responsif. Selain itu, Bapak Ibu, selain ada prinsip-prinsip dalam inquiry kolaboratif, maka harus ada nilai-nilai yang ditanamkan juga. Bahwa dalam inquiry kolaboratif ini harus ada kepercayaan dan hormat, serta saling memuliakan antar tim. Kemudian adanya keterbukaan dan kejujuran. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan diskusi, ketika ada mungkin teman yang pernah mengalami hal yang sama, ya sampaikan secara jujur dan terbuka. Mungkin pernah melakukan metode dengan pembelajaran project based learning dalam pembelajaran atau dalam materi pelajaran IPA tadi. Kemudian sudah melakukan penelitian, tetapi ada kelemahannya apa? Jadi disampaikan di situ agar nanti menjadi masukan dan bisa menjadi perbaikan untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Kemudian ada komitmen perbaikan berkelanjutan. Ini juga harus benar-benar ada komitmen bahwa nanti inquiry kolaboratif ini tidak sekali jalan, tidak hanya sekali dalam satu siklus ya Bapak Ibu, tetapi nanti ketika sudah sampai di penilaian pengukuran ya Bapak Ibu, kita harus bisa melihat apa yang masih kurang. Nah, jadi nanti akan berputar kembali untuk mengidentifikasi pembelajaran berikutnya agar lebih disempurnakan seperti itu. Kemudian ada kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Nah, nilai-nilai dan prinsip ini harus ada dalam inquiry kolaboratif, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan siklusnya, siklus inquiry kolaboratif ini ada assess atau identifikasi, kemudian ada desain, perencanaan, kemudian ada implementasi atau pelaksanaan inquiry kolaboratif, dan ada measure, reflect, and change atau penilaian dan refleksinya di sini, pengukuran. Nah, nanti pada penerapannya diharapkan ada dialog terbuka antar guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga murid. Kemudian
refleksinya tentunya berbasis dengan data, data awal seperti apa dan data akhir seperti apa. Kemudian tentunya ada solusi yang tepat dan terukur. Ini contoh tadi adalah pembelajaran IPA tentang banjir ya. Jadi diintegrasikan dengan konteks lokal dan adanya kolaborasi. Jadi nanti inti dari inquiry kolaboratif ini adalah kerja tim berbasis data dan refleksi berkelanjutan. Sehingga di sini ada pembelajaran bermakna dan profesionalisme guru meningkat. Jadi ada dua nih sekali jalan ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mulai berdiskusi, mulai merencanakan, mulai mendesain, mulai mengimplementasi, berarti di sini akan terjadi peningkatan profesionalisme guru. Dan uh, dengan adanya perencanaan, metode pembelajaran yang sudah diatur dengan lebih baik, ya, dengan lebih terstruktur, pada akhirnya nanti akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, Bapak Ibu sedikit menyinggung terkait dengan struktur yang ada di dalam kurikulum, ya Bapak Ibu. Jadi ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Nah, dalam pembelajaran mendalam Bapak Ibu, yang di sini ada 4 kerangka pembelajaran, ada pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, kemudian ada 8 dimensi profil lulusan. Ini adalah menjadi tujuan nanti untuk dicapai sebenarnya. Jadi kalau intra, mungkin sedikit nih Bapak Ibu, intrakurikuler ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum. Jadi ini yang sesuai dengan jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum. Nah, kemudian kalau kokurikuler nah, ini kita samakan juga dengan inquiry kolaboratif nanti bisa masuk di kokurikuler. Jadi sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk memberikan penguatan kepada intrakurikuler ini, memperdalam dan juga memperkaya, sehingga di sini tentunya yang akan diwujudkan lebih utama adalah terkait dengan mengembangkan potensi karakter dari siswa. Kalau di sini intrakurikuler adalah materi pokoknya, kokurikuler nanti akan lebih mendalam seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di sini mungkin intra baru teori ya, belum pada aplikasinya. Nah, nanti untuk kokurikuler dengan pendekatan inquiry kolaboratif tadi bekerja sama dengan beberapa tim, dengan guru ataupun bisa dengan orang tua atau dengan mitra, studi dan sebagainya. Nah, ini untuk mendukung, untuk menguatkan, memperdalam dan juga memperkaya dari intrakuler tadi, sehingga pembelajaran lebih mendalam. Kemudian kalau ekstrakurikuler ini lebih kepada meningkatkan karakter untuk potensi bakat minat anak. Nah, Bapak Ibu, untuk intraku dan ekstra ini menjadi satu kesatuan untuk mencapai profil lulusan dari pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, Pak Ibu, untuk inquiry kolaboratif ini tadi sudah disinggung di awal ya. Apa itu inquiry kolaboratif? Yaitu adalah pendekatan reflektif berbasis data yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran menjadi lebih mendalam dan bermakna. Nah, ini Bapak Ibu, kolaborasinya ini tidak hanya antar guru saja, Bapak Ibu, tetapi bisa antar guru dengan murid, guru dengan sekolah, maupun guru dengan orang tua dan juga mitra pendidikan lainnya. Kemudian proses ini Bapak Ibu membutuhkan ruang diskusi yang terbuka, saling menghormati. Ya, tadi ada di prinsip inquiry kolaboratif, ya, dan juga nilai-nilai kolaboratif, inquiry kolaboratif yang harus ada. Kemudian siklus kolaboratif, inquiry kolaboratif. Ini ya, Bapak Ibu, jadi dalam inquiry kolaboratif ada empat ya dalam satu siklusnya ini. Yang pertama assess,
untuk mengidentifikasi dan merumuskan fokus inquiry kolaboratif. Kemudian desain, yaitu untuk merancang solusi ya, untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih mendalam. Kemudian implementasi ini nanti setelah dirancang maka harus dilaksanakan. Kemudian di measure, reflect, and change, nanti ini melakukan refleksi dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhannya. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ya, ini siklus inquiry kolaboratif ya, tadi sudah kita singgung. Ini merupakan kerangka kerja untuk guru ya, secara bersama-sama mengidentifikasi masalah pembelajaran, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi dan memperbaiki secara terus-menerus. Ya, jadi itu berlangsung secara terus-menerus Bapak Ibu. Yang pertama, assess Bapak Ibu. Nah, ini merupakan tahap pertama dalam siklus inquiry kolaboratif, yaitu memahami secara mendalam di sini Bapak Ibu, siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus dari inquiry kolaboratif yang ingin disasar. Jadi, kalau untuk assess ini atau identifikasi ini merupakan tahap yang menjadi fondasi utama bagi keseluruhan siklus pembelajaran dan perbaikan praktik. Ya, di sini keputusan dari pedagogis yang bermakna nanti harus berakar pada pemahaman utuh tentang murid. Ya, jadi semuanya kan berawal dari permasalahan ketika kita melihat fenomena di dalam kelas. Kemudian dalam tahapan ini, yang pertama ini assess, ya, Bapak Ibu mengidentifikasi Bapak Ibu guru tidak bekerja sendiri, ya, tetapi sudah bekerja secara kolaboratif, ya, bekerja bersama tim sejawat di sini untuk menggali informasi-informasi yang komprehensif mengenai murid. Okay. Nah, apa saja yang biasanya perlu digali atau informasi apa saja yang perlu digali? Jadi biasanya terkait dengan minat, kekuatan mungkin ya, dan juga kebutuhan dari belajar murid. Kemudian ada gaya belajar murid seperti apa. Kemudian bakat dari murid. Kemudian cara murid bekerja sama dan menyikapi tantangan dan seterusnya. Kemudian di sini juga dibutuhkan adanya pengumpulan data dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa melalui berbagai sumber dan metode seperti asesmen awal, ya Bapak Ibu pasti sering melakukan atau selalu ya sebelum memulai pembelajaran atau di awal tahun ajaran baru Bapak Ibu melakukan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal murid. Nah, ini bisa menjadi pengumpulan data yang diperlukan. Kemudian hasil asesmen nanti itu Bapak Ibu bisa evaluasi seperti nilai ulangan dan tugas dan juga portofolio. Atau Bapak Ibu bisa melakukan observasi langsung ya Bapak Ibu ketika proses pembelajaran di kelas. Ini kan akan terlihat ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran, kegiatan belajar di kelas, bagaimana interaksi dan keterlibatan murid akan nampak juga di situ. Kemudian feedback dari murid, orang tua, dan juga mungkin pemangku kepentingan lain. Ini juga kita perlukan sebagai data. Bisa juga data lingkungan belajar dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Atau seperti tadi, untuk contoh di depan tentang banjir, bisa data terkait fenomena lingkungan sekitarnya atau secara kontekstual. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi akses atau identifikasi tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Di sini tidak bekerja sendiri, tapi sudah bekerja secara kolaboratif. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian cara pengumpulan data juga sudah, ya. Jadi bisa menggunakan asesmen awal, kemudian bisa dari hasil asesmen dan juga evaluasi sebelumnya, seperti nilai ulangan, tugas, dan portofolio.
Ada feedback dari murid dan juga data lingkungan. Kemudian ini kita juga perlu adanya ini Bapak Ibu, beberapa pertanyaan kunci yang nanti bisa menjadi panduan dalam tahap ini. Misalnya data atau informasi apa yang sudah kita miliki tentang murid kita. Nah, berarti kita harus punya data tentang murid kita. Kemudian apa kekuatan yang sudah dimiliki murid kita? Apa tantangan atau kebutuhan murid yang perlu kita tanggapi? Ini yang paling utama nih Bapak Ibu. Berarti ini yang sangat urgent ya, tantangan atau kebutuhan murid yang perlu ditanggapi itu apa sebenarnya dalam uh, proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan gitu kan. Apakah pembelajaran yang dilakukan di kelas sudah menggambarkan pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran? Nah, ini juga kita harus coba pertanyakan kembali dan kita jadikan sebagai sebuah data. Oke, kemudian, apakah pembelajaran yang dilakukan di kelas sudah membangun murid agar memiliki dimensi profil lulusan? Nah, ini jangan sampai terlupa atau tertinggal, nih, Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang kita sampaikan tentunya akan menuju kepada terwujudnya mungkin salah satu atau beberapa dimensi profil lulusan yang ada. Nah, kemudian yang tahap kedua ada desain, Bapak Ibu, atau tahap perancangan. Nah, tadi setelah memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita pada tahapan akses nih Bapak Ibu, maka tahap berikutnya adalah Bapak Ibu berkolaborasi Bapak Ibu merancang pembelajaran yang bermakna, adaptif dan menantang. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu guru nanti bersama tim kolaboratif mulai bertanya dan berdiskusi. Jadi strategi apa yang mau digunakan untuk menjawab tantangan atau permasalahan yang ada di kelas. Nah, ini ada beberapa komponen penting Bapak Ibu yang harus diperhatikan dalam merancang rencana pembelajaran oleh guru dan tim kolaboratif. Yang pertama yaitu tentang prinsip pembelajaran. Di sini pembelajaran harus berkesadaran, okay? Bahwa sadar akan kebutuhan dan konteks murid. Jadi kita sebagai guru juga harus memiliki kesadaran tersebut. Apa sih kebutuhan dari murid? Kemudian apa konteks murid? Kemudian bermakna, pengalaman bermakna. Di sini kita harus bisa menghubungkan materi dengan pengalaman nyata murid. Nah, tadi terkait dengan banjir di awal, kita harus bisa menghubungkan dengan pengalaman nyata. Ternyata anak-anak kan mengalami sendiri banjir di daerahnya. Yuk kita coba lakukan penelitian. Akhirnya kan seperti itu perancangannya. Kita coba menggunakan project based learning misalkan atau penelitian untuk anak-anak ini agar terjun langsung ke masyarakat. Kemudian 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Di sini merancang pembelajaran ini harus mendukung pengembangan aspek-aspek yang ada dalam dimensi profil lulusan murid. 8 dimensi itu tidak harus semuanya ada, harus semuanya diwujudkan, tetapi mungkin kita dalam materi yang elemen tertentu hanya 2, 3, atau mungkin cukup 1, itu kita yang menentukan sesuai dengan kebutuhan dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian kerangka pembelajaran, di sini kita harus memperhatikan Bapak Ibu praktik pedagogis yang efektif itu yang apa yang akan kita gunakan. Jadi kita mencoba menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, Bapak Ibu. Kemudian selain itu membangun kemitraan pembelajaran dengan berbagai pihak ya. Tadi sudah disebutkan tidak hanya dengan guru, tetapi bisa juga dengan kepala sekolah, dengan bapak orang tua, okay? Atau dengan lingkungan mitra, Dodi dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Nah, ini komponen penting yang harus ada dalam desain perancangan atau perancangan. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu tentunya kita harus
terlebih dahulu Bapak Ibu menentukan kriteria keberhasilan terkait inquiry kooperatif yang akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, ini bisa menjadi panduan ya untuk kita membuat atau menentukan kriteria keberhasilan. Yang pertama, strategi dan pendekatan pembelajaran apa yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Nah, itu didiskusikan dengan tim, ya, Bapak Ibu. Nanti akan ada musyawarah, akan ada yang memberikan ide-ide. Nah, kemudian dibahas, disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian bagaimana pembelajaran dapat dirancang agar murid dapat menunjukkan kompetensi dan ketercapaian pembelajaran secara mendalam. Nah, ini juga perlu didiskusikan bersama. Sini memang butuh kita harus mau mendengarkan, yang lain juga harus bisa menerima masukan-masukan dari teman-teman tim yang ada di situ. Kemudian apa indikator keberhasilan inquiry kolaboratif yang jelas dan terukur. Nah, jadi nanti di sini juga harus disampaikan apa indikatornya gitu. Kemudian apa peran dan tanggung jawab masing-masing guru dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Di sini juga harus jelas. Nanti pada saat membuat perencanaan, di situ peran guru sebagai apa? Apakah sebagai fasilitator saja, ataukah sebagai dokumentasi, dan seterusnya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah menetapkan kriteria keberhasilan, kita kemudian masuk ke implementasi. Jadi tadi desainnya sudah selesai, maka kita masuk ke implementasi. Nah, ini implementasi ini adalah tahap atau fase di mana guru dan tim kolaborator atau kolaboratif secara bersama-sama menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dalam proses inquiry untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Jadi di sini pelaksanaannya bukan hanya soal menjalankan rencana, gitu, Bapak Ibu, tetapi juga melibatkan kerjasama, pemantauan, dan juga refleksi secara aktif antar anggota tim. Jadi semuanya bekerja sama. Nah, yang pertama Bapak Ibu ada pelaksanaan rencana secara kolaboratif. Nah, di sini guru melaksanakan strategi pembelajaran yang sudah dirancang secara bersama-sama, okay? Yang sudah dirancang secara bersama-sama. Kemudian di sini juga membutuhkan perhatian ya yang khusus terkait dengan karakteristik murid. Kemudian pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga memungkinkan guru lain untuk melakukan observasi dan memberikan umpan balik. Seperti tadi di awal, Bu Puji sudah menyampaikan, ada lesson study, ada open class. Nah, ini sangat bagus ketika melakukan implementasi dalam inquiry kolaboratif. Kemudian melakukan monitoring dan pengumpulan data. Nah, di sini selama pelaksanaan, guru bersama tim nanti secara aktif memantau proses pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif. Ini contohnya bisa bagaimana proses pembelajaran berjalan di kelas. Kan ini monitoring ya, dan mengumpulkan data. Kemudian apa respon dan keterlibatan murid selama pembelajaran? Kemudian bukti apa yang menunjukkan bahwa murid benar-benar belajar? Ya, ini dimonitoring. Kemudian penyesuaian apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran lebih efektif. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kemudian ada pembagian peran dan tanggung jawab. Jadi di sini ada beberapa peran dan tanggung jawab guru dalam inquiry kolaboratif. Di sini guru pengajar bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran dan membuka kelas untuk observasi. Itunya sebagai guru pengajar, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa berperan sebagai pengamat. Di sini guru pengamat melakukan observasi dan mencatat data sesuai instrumen yang telah disepakati. Selain itu, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini fasilitator bertanggung jawab memandu diskusi dalam melakukan perencanaan
kemudian evaluasi, refleksi, serta perencanaan perbaikan. Kemudian guru sebagai pengelola dokumentasi. Nah, di sini guru mengumpulkan dan mengorganisasi data serta hasil diskusi. Setelah itu pengembangan keterlibatan murid. Di sini murid didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, termasuk mengembangkan kemampuan penilaian diri. Jadi pada saat anak-anak belajar, dia juga diharapkan bisa menilai kemampuan dirinya sendiri dengan melakukan self-assessment. Dan di sini ada penilaian sejawat juga, peer assessment. Nah, di sini nanti pada akhirnya murid harapannya dapat memulai memimpin pembelajaran mereka sendiri. Anak-anak nanti bisa mengambil inisiatif dan juga bertanggung jawab pada proses pembelajarannya. Kemudian ada open class sebagai praktik implementasi ini, guys. Jadi di sini bisa dilaksanakan open class ya, di mana guru membuka kelasnya untuk diamati dan didiskusikan bersama. Nah, ini sangat bagus Bapak Ibu, nanti bisa dilaksanakan. Selanjutnya, nah, ini tadi sudah nggih, monitoring, pengumpulan data, ini untuk penjelasannya, pelaksanaan secara kolaboratif, kemudian monitoring, ya. Ini data dikumpulkan dari observasi, catatan lapangan, rekaman diskusi, dan hasil asesmen formatif. Kemudian tadi ada pembagian peran, ya, dan tanggung jawab. Ada guru pengajar, guru pengamat, ada guru fasilitator, ada pengelola dokumentasi. Kemudian pengembangan keterlibatan murid. Nah, di sini ada self assessment dan peer assessment agar murid aktif. Kemudian murid mulai memimpin pembelajaran sendiri. Kemudian yang kelima ada open class sebagai praktik implementasi. Ya, di sini tadi guru membuka kelas untuk diamati dan didiskusikan bersama. Nah, di sini akan menguatkan budaya keterbukaan, kolaborasi, dan pembelajaran profesional berkelanjutan. Dari inti dari implementasi ini bukan sekedar menjalankan rencana, nih, Bapak Ibu, tapi kerjasama, monitoring, refleksi, keterlibatan murid, open class. Jadi hasil belajar murid ini akan meningkat dan profesionalisme guru semakin berkembang. Nah, kemudian yang terakhir ada measure, reflect, and change. Nah, ini adalah tahapan terakhir dalam diskusi, dalam siklus inquiry kolaboratif yang sangat penting tentunya untuk memastikan bahwa pembelajaran yang telah dilaksanakan itu benar-benar memberikan dampak positif bagi murid, ya, dan nanti dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu, guru dan tim akan bersama-sama mengukur keberhasilan pembelajaran. Nanti merefleksikan juga dan melakukan perubahan berdasarkan refleksi. Nah, pada tahap mengukur indikator keberhasilan Bapak Ibu, langkah awal adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang menunjukkan sejauh mana pembelajaran berdampak pada murid. Nanti data ini bisa berupa produk belajar murid, ya, atau hasil asesmen formatif, atau catatan observasi dari guru, atau bisa berupa refleksi dari murid itu sendiri. Misalnya kita bisa membandingkan hasil pretest dan post-test, seperti itu nih Bapak Ibu, contoh mudahnya. Kemudian dalam merefleksikan proses dan hasil, setelah guru mengukur indikator keberhasilan, maka melakukan refleksi bersama secara terbuka Bapak Ibu. Ya, diskusi ini nanti bertujuan untuk menggali apa yang sudah berjalan dengan baik, tantangan yang dihadapi, serta aspek yang perlu diperbaiki.
Nah, ini bisa digunakan juga pertanyaan-pertanyaan seperti apa bukti nyata keberhasilan pembelajaran? Ya, kemudian bagaimana respon murid terhadap strategi yang digunakan? Bisa juga dengan apa yang perlu diperkuat atau diubah. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah melakukan perubahan berdasarkan refleksi. Nah, di sini hasil refleksi nanti menjadi dasar untuk merancang perubahan lebih efektif. Oke. Nah, setelah adanya refleksi, tentunya akan ada hal-hal yang perlu dirancang kembali ya sebagai perubahan yang lebih efektif. Nanti di sini tim mengidentifikasi strategi pembelajaran yang kurang berhasil dan merencanakan revisi dengan memilih pendekatan atau alat lain yang lebih sesuai. Oke, di tahap ini, di tahap measure, reflect, and change, Bapak Ibu, merupakan inti dari siklus inquiry kolaboratif yang memastikan proses pembelajaran itu tidak berhenti pada satu titik, melainkan terus berkembang secara berkelanjutan. Nah, kemudian penerapan inquiry kolaboratif, Bapak Ibu, yang pertama itu tentunya harus membangun dialog terbuka yang reflektif. Ya. Di sini untuk penerapan inquiry kolaboratif, Bapak Ibu itu didukung oleh dua aspek penting yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu dialog terbuka yang aktif, kemudian yang kedua refleksi yang didasarkan pada data konkret. Tuh. Nah, pada membangun dialog terbuka ini, eh, agar diskusi itu nanti dapat berjalan dengan efektif dan produktif, maka perlu diciptakan ruang yang aman, ya, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan bebas menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Ini untuk membangun dialog terbuka ada beberapa contoh pertanyaan. Misalnya, apa yang membuat strategi ini berhasil menurut Anda? Nah, ya. Jadi nanti dibuka dengan dialog terbuka, maka nanti akan ada diskusi. Atau mungkin bisa, bagaimana reaksi murid saat pendekatan ini diterapkan, dan seterusnya. Jadi nanti akan secara perlahan, ya Bapak Ibu, dapat memperkuat rasa saling percaya dan keterbukaan antar anggota tim. Jadi nanti akan terjawab ya dan menyimpulkan hasil diskusi dengan langkah tindak lanjut yang jelas. Setelah itu Bapak Ibu mengintegrasikan dialog terbuka dalam proses inquiry kolaboratif. Nah, di sini Bapak Ibu dengan membangun dialog yang terbuka, yang sehat, komunikasi yang jujur dan juga konstruktif dapat terjalin antar guru, orang tua dan murid dengan contoh-contoh dialog seperti ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Guru dapat berbagi ide, tantangan, dan pengalaman secara transparan tanpa rasa takut dihakimi. Kemudian terjadi pemahaman bersama mengenai kendala dan peluang dalam pembelajaran. Kemudian solusi yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran, inovatif, sesuai dengan kebutuhan nyata di sekolah. Kemudian melakukan refleksi berbasis data untuk perbaikan terukur. Nah, selain dialog terbuka, Bapak Ibu, refleksi dalam inquiry kolaboratif ini harus didasarkan pada data pembelajaran yang konkret dan valid. Seperti hasil evaluasi murid, observasi, ya, observasi kelas, kemudian feedback dari murid dan orang tua. Nah, ini dari data-data tersebut, maka digunakan sebagai dasar refleksi. Nanti guru dapat secara objektif menganalisis kekuatan dan kelemahan strategi pembelajaran yang ditetapkan. Bapak Ibu, ini kembali saya sampaikan untuk inspirasi perencanaan dalam melakukan inquiry kolaboratif. Tadi di awal saya berikan contoh studi kasus tentang
sebuah sekolah ya yang lingkungan sekitarnya terkait dengan banjir. Seperti kasusnya ini Bapak Ibu tentang pelajaran IPA. Nah, ini langkah-langkahnya ketika kita mencoba melakukan inquiry kolaboratif. Jadi ada tahapan-tahapan, ada 4 tahap ya, assess, design, implementasi, kemudian measure, reflect, and change. Nah, ini tahap awalnya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu menjadi lebih jelas terkait dengan studi kasus yang di awal tadi, ya. Kita coba menggunakan form seperti ini oleh Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu ketika akan melakukan inquiry kolaboratif. Jadi pada tahapan assess atau identifikasi dideskripsikan terlebih dahulu apa yang akan eh, menjadi assess di sini. Yang pertama adalah mengumpulkan data awal pemahaman murid melalui pretest dan observasi kelas. Nah, ini dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian peran guru apa? Peran guru di sini adalah melakukan asesmen awal dan observasi. Ya. Kemudian outputnya apa? Nah, di sini outputnya adalah data kebutuhan dan kondisi murid terkait materi banjir. Ya. Kemudian selanjutnya melakukan diskusi dengan wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua untuk memahami konteks lingkungan. Peran guru apa di sini? Guru berperan sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Kemudian outputnya apa yang diharapkan dalam kegiatan ini, yaitu gambaran konteks lingkungan dan kebutuhan pembelajaran yang relevan. Kemudian diskusi antar anggota tim. Nah, di sini peran guru apa? Guru sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Kemudian outputnya adalah fokus area inquiry kolaboratif. Kemudian setelah assess, kemudian tahap selanjutnya adalah desain. Ya, jadi di sini ada merancang rencana pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan. Peran guru apa di sini sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Kemudian outputnya adalah rencana pembelajaran lengkap dengan tahapan dan alat evaluasi. Jadi ini sudah dirumuskan, ya, sudah direncanakan bersama. Kemudian yang kedua, menyiapkan instrumen observasi, lembar kerja, dan asesmen formatif. Peran guru adalah pengelola dokumentasi. Jadi semuanya ini ya dikelola. Kemudian outputnya apa? Di sini adalah instrumen pendukung pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya tahap implementasi. Dideskripsikan dulu apa yang akan diimplementasikan. Yang pertama di sini adalah melaksanakan pembelajaran dengan observasi lapangan dan pengumpulan data oleh murid secara berkelompok. Ya, jadi peran guru di sini adalah guru menjadi guru pengajar, guru pengamat, dan pengelola dokumentasi. Adapun hasilnya atau output yang diinginkan adalah data lapangan dan hasil pengamatan proses pembelajaran. Kemudian murid membuat produk kreatif. Nah, di sini ternyata deskripsinya murid membuat produk kreatif bisa berupa poster presentasi berdasarkan hasil inquiry. Nah, peran guru apa di sini? Guru pengajar, guru pengamat, dan pengelola dokumentasi. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah produk pembelajaran yang bermakna dan memotivasi murid. Nah, kemudian selanjutnya ada diskusi terbuka antar anggota tim untuk evaluasi proses pembelajaran. Di sini peran guru, guru fasilitator, dan pengelola dokumentasi. Kemudian hasil outputnya apa? Berupa perbaikan dan penyesuaian strategi pembelajaran secara review. Kemudian di tahapan akhir ada measure, reflect, and change, yaitu mengumpulkan data asesmen formatif dan produk murid. Nah, di sini peran guru dan tim sebagai pengelola dokumentasi. Hasil outputnya adalah pemahaman mendalam tentang keberhasilan dan tantangan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi reflektif pada ruang diskusi dengan pertanyaan kunci.
Peran guru sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi, hasil outputnya apa? Di sini hasil outputnya adalah rencana tindak lanjut dan perbaikan untuk siklus pembelajaran berikutnya. Yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil refleksi dan perubahan yang direncanakan. Peran guru sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Hasil outputnya adalah dokumentasi pengembangan profesional guru dan peningkatan mutu pembelajaran berkelanjutan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan contoh untuk inquiry kolaboratif terkait dengan studi kasus di awal. Nah, untuk contoh-contoh tantangan dan kasus kelas untuk inquiry kolaboratif tentunya banyak sekali, dan saya yakin di sini Bapak Ibu memiliki tantangan-tantangan masing-masing. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita sampaikan di sini. Ini ada contoh dari jenjang SD ya, tantangan yang sering diabaikan di kelas ya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru mengalami atau menemui fenomena ini, tetapi masih sering diabaikan. Mungkin murid pasif, ada perbedaan kemampuan literasi tinggi, yang satu sudah bisa membaca, yang satu belum. Nah, ini mungkin masih perlu perhatian ya. Contoh kasusnya di kelas 3 sebagian murid sudah lancar membaca, sebagian lain masih terbata-bata, tetapi guru tetap fokus pada materi sesuai buku. Nah, solusi inquiry kolaboratifnya Bapak Ibu guru dan sejawat bisa menganalisis data asesmen membaca. Kemudian merancang strategi diferensiasi, bisa dikelompokkan ya, baca kecil, kelompok baca kecil misalkan. Nah, kemudian diberikan media gambar atau program membaca 10 menit misalkan seperti itu. Kemudian di SMP masih ada tantangan yang sering diabaikan, murid terlihat bosan dan tidak fokus, materi kurang kontekstual. Contoh kasusnya di kelas 8 saat belajar IPA tentang ekosistem, murid hanya mencatat tanpa keterlibatan aktif. Mereka sulit menghubungkan materi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini solusi inquiry kolaboratifnya, guru IPA dan IPS berdiskusi, rancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini deh bisa mengobservasi lingkungan sekolah, membuat laporan, kemudian presentasi solusi. Kemudian kalau contoh yang di SMA, murid kurang motivasi pada mata pelajaran, sulit. Nah, mungkin matematika atau IPA gitu ya. Kemudian refleksi guru jarang dilakukan. Contoh studi kasusnya, di kelas 11 MIPA nilai fisika rendah, tapi guru hanya memberi tambahan soal tanpa menganalisis penyebab. Nah, mungkin diberikan solusi, yaitu guru fisika bersama sejawat menganalisis data nilai dan observasi. Nanti mencoba pendekatan baru, bahkan bisa menggunakan simulasi, eksperimen, atau diskusi kelompok. Kemudian kalau di SMK, contohnya ini ada murid sulit melihat relevansi teori praktik, guru fokus modul tanpa refleksi mendalam. Nah, misalkan ini di jurusan DPIB, murid merasa latihan menggambar manual tidak relevan dengan dunia kerja modern sekarang. Nah, di sini lalu guru berdiskusi, menganalisis motivasi murid, dan mencoba mengintegrasi latihan manual, digabungkan ya dengan pengenalan software CAD secara lebih sederhana, lebih relevan dan menarik. Kemudian contoh lagi, murid tidak maksimal dalam mengerjakan tugas lintas mapel, misalkan tugas asal-asalan, bukan bermakna. Contoh kasusnya, di jurusan DPIB, misalkan murid diminta membuat RAP gedung. Banyak yang asal mengumpulkan karena dianggap tugas guru tertentu saja. Nah, kemudian solusinya dengan inquiry kolaboratif, guru lintas mapel berkolaborasi. RAP dipakai lintas pelajaran. RAP gedung, produktif, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Jadi nanti satu proyek terpadu sehingga tugas lebih bermakna. Ini contoh-contoh tantangan dan kasus kelas kolaboratif. Ya, mungkin yang saya sampaikan hanya itu saja, Bapak Ibu. Kita lanjut
diskusi jika ada yang ingin didiskusikan, nggih, Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Ibu Dwi. Terima kasih Ibu Helga. Luar biasa sekali materi yang dipaparkan. Sepertinya Bapak Ibu peserta sudah banyak pertanyaan. Mari waktu berikutnya sesi tanya jawab. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.13, mungkin saya buka termin pertama untuk 3 penanya. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama, pada saat Bapak Ibu akan menyampaikan pertanyaan, silahkan raise hand atau kalau terkendala sinyal bisa melalui kolom chat. Kemudian nanti Ibu narasumber akan menjawab. Demikian, monggo Bapak Ibu peserta ngopi semalam, silahkan untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan Ibu Hilga. Monggo Bapak Ibu, mumpung bertemu Bu Hilga, kita sedot ilmunya. Sepertinya lagi pada banyak yang meraba-raba mencari pertanyaan gitu ya. Iya, iya sepertinya terpesona dengan materi yang luar biasa. Kalau Pak Catur di kelas tidak ada permasalahan, Pak Catur. Ada apa permasalahannya, Bu? Iya, Kalau melihat fenomena permasalahan, ketika Pak Catur ya, mengajar, kemudian melihat fenomenanya di kelas seperti apa gitu. Kalau sudah baik-baik saja ya aman, Pak. bentar. Iya, gitu. Iya, Oke. Jadi iya, ada, jadi mm-mm. Misalkan mungkin di kelasnya Pak Catur gini, ada Pak Catur memberikan materi, kemudian diberikan apa tugas gitu ya, atau mengerjakan tes gitu. Anak-anak nilainya bagus semua gitu kan. Nah, Pak Catur sudah seneng lah gitu. Tetapi ketika dicoba ditanya, anak-anak nggak bisa menjawab kembali gitu. Nah, ini kan sebenarnya jadi tantangan. Anak-anak itu kalau apa mengerjakan tes itu nilainya bagus-bagus, tapi ketika ditanya dia tuh nggak ngerti. Nah, nggak ngerti secara mendalam maksudnya gitu ya, hanya asal aja Bu karena ingat. Jadi mungkin anak-anak hanya menghafal gitu kan, tetapi tidak ngerti secara bermakna, tidak ngerti dia itu apa ya, secara kontekstualnya nggak paham gitu loh. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu belum paham. Hmm. Seperti itu oke. mungkin pernah terjadi Pak Kalau Catur atau mm-mm. ya kadang-kadang kalau di kelas itu tidak dipungkiri juga ya, guru udah ikhtiar dengan berbagai macam cara gitu. Tapi memang tidak selalu cara itu eh, bisa memberikan pemahaman juga kepada anak, karena kadang anak itu lebih seneng di keseruannya gitu. Kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya bentuknya ice break udah seneng-seneng, kadang banyak juga yang menggunakan ice break yang berbau pembelajaran kayak gitu atau tepuk-tepuk apa dan sebagainya gitu. Kayaknya itu seru banget, tapi memang ketika di asesmen ternyata anak nggak paham gitu. Sering juga kayak gitu. Paling habis itu kegiatan terus refleksi. Sebenarnya dari kegiatan yang tadi itu kalian seneng nggak sih kayak gitu? Ya cuma seneng seru-seruannya aja gitu. Kadang pernah pakai kayak kuisis dan sebagainya juga kayak gitu juga. eh, Kadang berdampak, kadang nggak juga sih. Dan ujung-ujungnya juga tanya sama ke anak seperti asesmen, ya penggunaan asesmen for learning juga gitu. Sebenarnya pengennya itu kalian seperti apa gitu. Dan ternyata ya pengennya tuh mereka mulainya dari hal yang sederhana aja gitu. Nah, yang paling sering kalau misalnya kita fokusnya ke kognitif, kalau pakai lagu itu cocok gitu kan. Apalagi kalau misalnya menggunakan lagu-lagu yang zaman now gitu. Nggak mau lagu-lagu. Jadi anak tuh taunya itu kalau lagunya gini, Bukit Berbunga itu kayaknya lagu baru gitu kan atau lagu
Cinta Merah Jambu kayak itu kan kayaknya lagu baru. Pak guru cuma bilang itu mah lagu jadul banget nak, tapi alhamdulillah juga ternyata lagu jadul kemudian dikenal lagi sama anak-anak zaman now dan bisa disadur dengan berbagai macam pembelajaran. Nah ternyata memang kalau memang fokusnya untuk yang nanti asesmennya nanti untuk yang mencari kognitifnya ya untuk lagu-lagu itu cocok sih gitu. Ya, tetap mesti nggak 100% sukses gitu ya, tapi paling tidak persentasenya itu naik gitu. Karena ya otomatis itu juga bisa digunakan nih kalau misalnya anak lagi, misalnya setelah istirahat gitu, kemudian masuk pembelajaran. Kadang anak itu dikondisikan itu juga nggak selalu langsung ready gitu. Tapi ketika baru masuk, misalnya guru masuk, kemudian ambil suara gurunya misalnya ambil suara lagu yang bisa dihafalkan, anak langsung ikut gitu. Jadi tanpa menggebrak meja, tanpa melotot dan sebagainya, otomatis anak juga langsung mengikuti lagunya gitu. Jadi setelah itu baru mulai pembelajaran. Nah ternyata ada dampaknya juga kayak itu Bu Hilga. Iya, iya. Nah, Pak Catur sudah pernah ini melakukan terus coba melakukan inquiry kolaboratif nanti gitu, berkolaborasi dengan teman yang lain gitu Pak Catur. Kalau kolaborasi karena di sekolah saya paralel sih biasanya kolaborasinya sama kelas sebelah sih. Karena saya ngajar kelas 6, kemudian ada kelas 6 di sampingnya, saya kolaborasinya bersama-sama guru kelas 6 gitu aja. Iya. Itu ada Oh Bu iya, hanya Rini Rasen. perbedaan. Heeh. Iya. Hmm, Oh iya. Iya. ya, monggo Bu Dwi. Monggo, Bu Rini silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Sesrini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menikmati suaranya Dwi. Menikmati suara merdunya Bu Hilga dan Bu Ning serta Pak Catur. Wah ini Iya. penyiar semua nih kayaknya. Baik, terima kasih Bu Ning dan Bu Hilga. Izin untuk menanyakan ya Bu Hilga. Tadi terima kasih materi tersebut sangat luar biasa ya. Dan juga ada insight, ada inspirasi yang akhirnya bisa membuka wawasan kita semua. Begini Bu Hilga, penerapan inquiry kolaboratif itu kita terapkan di SMA 1 itu di project nih, di project untuk apa namanya kokurikuler. Nah, di sini di apa namanya penerapan inquiry kolaboratif itu kita mulai dengan sebuah visi dan data. Datanya berupa dari rapot pendidikan. Selain rapot pendidikan juga sebuah upaya kita melihat lingkungan sekitarnya. Contoh tadi Bu Hilga tentang banjir ya. Kalau kita jelas tentang lingkungan, karena anak-anak remaja itu memang untuk lingkungan memang kesadaran itu termasuk partisipasi yang apa ya biasa-biasa saja, tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Nah, kemudian kita menyusun yang tadi disampaikan oleh Bu Hilga, menyusun mulai dari apa namanya asesnya, AD desainnya, kemudian implementasi serta measure-nya. Nah, setelah itu kita masukkan itu sebagai ibaratnya rumusan kita untuk menentukan langkah kita. Begitu nggih. Ini benar atau tidak untuk menentukan langkah kita yang akan kita berikan kepada anak-anak. Nah, kemudian setelah kita berikan kepada murid dengan tadi perancangan, misalnya perancangan dari proses pembelajaran mendalam dengan prinsip, kerangka dan sebagainya, itu nanti di posisi yang akhirnya kan kelas 10, 11, 12 punya tema-tema besar berdasarkan data rapot, berdasarkan apa namanya kekuatan dan juga sebenarnya kalau inquiry lah berbasis masalah ya, karena ada sebuah pertanyaan besar di sekolah itu. Nah, akhirnya kan tema besarnya beda-beda. Kelas 10 beda dengan kelas 11, beda dengan kelas 12. Akhirnya kita di proyek kolaborasi yang untuk inquiry kolaboratif untuk kokurikuler
itu yang kita sodorkan kepada anak-anak. Artinya yang kita layani untuk anak-anak karena basicnya pendekatannya mendalam, PM, itu akhirnya kita melakukan upaya diantaranya project based learning, pendekatan pembelajaran dengan project based learning, kemudian dengan inquiry learning, begitu. Nah, pertanyaannya gini, Bu Hilga, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang salah satu diantaranya itu perbedaan masalah tingkat partisipasi masing-masing guru maupun murid. Karena nggak mungkin ideal semuanya ya, semuanya bisa. Baik dari guru dan guru, guru dan murid, murid dan murid. Itu kita menghadapi tantangan besarnya itu. Jadi tingkat partisipasi keaktifan, kemudian mungkin komunikasi juga ya yang kurang efektif. Maka tadi saya mendengarkan jenengan Mbak Ilka, itu rasanya wah senang sekali ya kalau misalnya kita berpola pikir yang hampir sama, yang sefrekuensi gitu. Walaupun saya merasa seperti Bapak Ibu guru di SMA 1 sih sangat enak untuk diajak maju ya. Tapi yang saya garis bawahi adalah partisipasi. Jadi partisipasi anak-anaknya gitu tuh nggak paham kalau ini nanti proyek untuk apa ya namanya pembelajaran mendalam gitu. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan itu yang simple, sederhana itu sebenarnya bagaimana begitu Bu Hilda? Terima kasih, panjang banget ya pertanyaan. Tenon. Oke. Anjir, tadi suaranya Bu Rini itu sangat lembut sekali. Sih, Sampai Sesrini. ini karena saya pakai ini HP, jadi tak ke telinga. Tapi nggih, saya bisa menangkap apa yang menjadi pertanyaan dari Sesrini nggih. Sebenarnya Sesrini ini saya malu di sini nggih, Sesrini lebih 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 dari saya. Ngapunten Sesrini, tapi saya mencoba menjawab nggih. Jadi kalau terkait dengan partisipasinya, nah, kita memang ini nggih, harus kembali lagi bahwa ini inquiry kolaboratif ini kan untuk jalan untuk kita semua sebagai guru ini agar bisa menjadi lebih profesional lagi. Memang tidak mudah untuk menyatukan ide-ide yang sama. Ketika yang lain memberikan ide, kita kadang-kadang tidak sesuai. Kemudian ada yang berpartisipasi aktif, ada yang tidak. Nah, ini memang merupakan salah satu cara agar nanti pada akhirnya itu kita bisa seiring sejalan. Saya sampaikan kembali terkait dengan adanya prinsip-prinsip inquiry kolaboratif. Nah, tadi di depan sudah saya singgung. Jadi pada saat kita melakukan inquiry kolaboratif ini, jangan sampai melupakan bahwa di situ ada prinsip-prinsip yang harus kita laksanakan seperti itu. Tadi ada prinsip berbasis data dan bukti. Ini tadi sudah jelas nih, berarti harus ada data dulu, ada bukti sebagai tantangan yang akan kita eh, cari solusinya seperti itu. Nah, kemudian ada kolaborasi yang setara dan bermakna. Nah, tadi nggih di depan saya sudah sampaikan. Jadi dalam inquiry kolaboratif ini harapannya untuk semua peserta ya, baik itu guru, ya, kepala sekolah, orang tua murid, atau murid itu sendiri, atau mitra pendidikan dan lainnya itu di sini memang harus berpartisipasi secara setara gitu ya harapannya eh, tanpa adanya hierarki gitu ya. Kemudian setiap harapannya nanti setiap suara yang ada itu bisa dihargai sebagai kontribusi penting. Nah, memang harus berlatih ya. Jadi memang ya kalau ada yang memberikan ide, ada yang eh, aktif, ada yang tidak ya kita coba belajar. Kita coba belajar. Di awal itu memang mungkin belum sempurna nih karena baru tahap awal. Kemudian setelah itu dilakukan pendekatan untuk menciptakan suasana yang terbuka dan inklusif. Ya, jadi kita memang di sini dalam rangka untuk menuju ke menjadi seorang guru yang profesional. Gimana caranya gitu loh bisa menyatukan tim itu memang susah dalam satu tim gitu ya. Hmm. Kadang-kadang cuma berdua saja itu sudah perbedaan pendapat tentunya sangat eh, besar, ada mesti gitu kan. Apalagi nanti dua, tiga atau empat gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin belum bisa sama.
belum bisa setara, tetapi di sini kita mencoba. Jadi Bapak Ibu di sini perlu melakukan kolaborasi yang setara dan juga bermakna tadi. Ya, intinya bisa melibatkan kerjasama yang aktif gitu nggih dalam merancang untuk eh, pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kemajuan murid. Jadi kita juga harus ingat kembali bahwa kita berkolaborasi atau melakukan inquiry kolaboratif ini tujuannya ya hanya satu, ya, terkait dengan kebutuhan dan kemajuan murid gitu. Jadi kalau memang masih ada ego-ego di individu masing-masing, tentu kita harus bisa apa ya, membatasi ya, harus berusaha berlatih untuk bisa ayo menyatukan visi dan misi agar sama. Jadi di sini harapannya eh, guru ya di situ dalam inquiry kolaboratif mampu bekerja sama dalam tim. Ya, ya pelan-pelan, nggih, Sestri ini eh, mungkin kita tidak bisa memaksakan harus begini, harus begitu, tetapi minimal kita bisa mendengar, mencoba berlatih mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, dan kita juga tentunya jika punya ide harus disampaikan di situ. Nanti secara perlahan, karena ini sebuah siklus ya, tadi ada assess, desain, kemudian implementasi, measure, reflect, and change. Ini nanti kita akan ini lagi, kita akan coba refleksi kembali, kemudian kita evaluasi. Nah, di awal kemarin belum kompak, jadi hasilnya belum bagus, misalkan gitu kan. Anak-anak masih seperti kemarin. Ayo kita coba perbaiki kembali. Nah, di sini kita berdiskusi lagi, mengakses lagi, mengidentifikasi, lalu mendesain ulang perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, perubahan di sebelah mananya. Seperti itu. Kemudian ada lagi budaya profesional yang terbuka dan reflektif tadi ya, saya sampaikan di depan. Jadi di sini memang eh, pada setiap fasenya gitu kan harus ada dilakukan terus-menerus nggih, adanya refleksi yang mendalam terhadap praktik pengajaran yang sudah kita rencanakan. Jadi ya kita harus berusaha ya berproses ya berjalan efektif. Jadi di sini dibutuhkan lingkungan kerja eh, yang harus mendukung keterbukaan, keterpercayaan, adanya refleksi kritis antar guru. Jadi pada saat pelaksanaan pembelajaran ini mereka merasa aman, ya, merasa aman, merasa nyaman, sehingga berani berbagi tantangan. Kemudian kalau ada kegagalan pun nanti bersama-sama siap untuk merevisi kembali gitu kan ya. Tadi dalam satu siklus belum tentu kita langsung berhasil gitu kan. Nanti kita upayakan kembali, ulangi lagi dari siklus inquiry kolaboratif. Tentunya kita mengharapkan adanya hasil peningkatan dari pembelajaran siswa. Ya walaupun sedikit kita sudah berusaha. Kita sudah berlatih untuk menjadi guru yang lebih profesional lagi. Kemudian terstruktur tetapi fleksibel. Nah, itu kok kegiatannya juga harus terstruktur ya. Walaupun tadi ada strukturnya dalam siklus inquiry kolaboratif tadi ada 4, tetapi itu juga harus fleksibel. Okay. Biar ini di sini bisa apa ya memberikan ruang kepada guru untuk menyesuaikan pendekatan yang sesuai berdasarkan dinamika kelas yang ada dan hasil temuan-temuan yang ada. Ya, jadi nanti siklus ini Bapak Ibu, siklus inquiry kolaboratif ini bersifat berkembang. Ya. Jadi artinya proses kolaborasi dan refleksi itu tidak hanya dilakukan sekali, ya, tetapi berkelanjutan dalam upaya tentunya untuk memperbaiki secara berkesinambungan seperti itu. Kemudian sekali lagi ditegaskan fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Nah, kalau kita fokusnya udah ini, insya Allah kita akan senada gitu kan, satu tim. Tetapi ketika di situ masih ada unsur-unsur lain, mungkin fokusnya justru ingin mungkin salah satu guru biar terlihat lebih keren, lebih wow, karena mungkin saya yang memulai inquiry kolaboratif dan guru lain adalah pengikut, jadi punya tujuan yang berbeda. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kembalikan lagi bahwa fokus dari inquiry kolaboratif ini adalah pada pembelajaran dan hasil murid. Kemudian ada pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Nah, ini memang sangat penting ya. Mengapa dikatakan pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja? Karena
ditegaskan oleh Queen dan kawan-kawan ya, ini pernah melakukan penelitian bahwa pembelajaran ini eh, pembelajaran yang profesional atau paling efektif itu terjadi melalui kerjasama dan refleksi yang berlangsung secara terus-menerus ya dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Hmm. Jadi bukan hanya melalui pelatihan formal misalkan itu tidak, tetapi benar-benar dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Ya. Jadi itu pekerjaan nanti akhirnya pembelajarannya itu berkelanjutan dan dilakukan secara bersama-sama. Kemudian harus kontekstual dan responsif. Jadi memang berdasarkan dari prinsip-prinsip yang sudah ada pada inquiry kolaboratif. Mungkin seperti itu, Sester ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain jika akan ada yang menambahkan mungkin. Oke, waktunya udah mau habis, Bu Dwi. Sama-sama Oke, Bu Dwi ya. nggih. Dan kayaknya Bu Dwi yang satunya kayaknya Ribet sinyal ini, cari-cari sinyal. Dari tadi listrik mati, Mon. Ya, terima kasih Bu Hilga untuk sudah menjawab pertanyaan dari Sesrini. Bagaimana Sesrini? Apakah sudah terpuaskan dengan jawabannya? Terima kasih Bu Hilga. Suaranya kecil Ternyata waktu sekali. sudah menunjukkan pukul Nggih. 21.34. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Bisa terdengar suara saya, Bu Hilga? Saged Bu, jelas Bu. Oh, nggih. Eh, demikian, sebentar nih, Ibu. sepertinya di tempatnya Bu Dwi ini agak susah sinyal juga ya. Sebentar, Pak Satur. Ya, habis mati lampu. Mm-mm. Eh, karena waktu sudah menunjukkan 21 lebih 35 menit, Pak Catur, untuk pertanyaan cukup satu penanya, Pak. Atau ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada, nggih. Iya, sepertinya udah mentok Bu. Udah lebih 35 jam 9-nya. Iya. Iya. Kalau demikian, kepada Bu Hilga mungkin ada closing, statement untuk apa? Mengakhiri sebelum diakhiri pertemuan kita malam hari ini. Closing statement. Monggo, Bu Hilga. Nggih, terima kasih Bu Dwi. Jadi mungkin cukup singkat saja untuk mengakhiri materi pada malam hari ini, nggih. Jadi memang eh, kerjasama atau kolaborasi ini sangat diperlukan bagi kita sebagai seorang guru dalam rangka untuk mencari sebuah solusi terkait dengan tantangan-tantangan yang ada di kelas. Jadi, ketika kita mendapatkan permasalahan di dalam kelas, harapannya tidak diselesaikan secara sendiri saja, namun mari kita mencoba membuka diri kita untuk berani melakukan kolaborasi, memecahkan permasalahan bersama teman-teman sejawat yang lain, atau dengan orang tua, atau dengan siswanya, atau dengan kemitraan yang lain. Sekiranya hanya itu, semoga dari materi malam ini mampu membawa kita, mengantarkan kita untuk menjadi guru yang lebih profesional lagi, dan mampu memberikan pembelajaran yang dapat memberikan peningkatan kualitas pembelajaran untuk siswa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan materi kita malam hari ini tentang inquiry kolaboratif. Sebelum saya tutup, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa dalam inquiry kolaboratif ini merupakan sebuah proses yang terstruktur di mana para pendidik itu bisa bekerja sama untuk menganalisis data pembelajaran, mengidentifikasi masalah di kelas,
merancang strategi pembelajaran berbasis data, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran untuk menciptakan pembelajaran bermakna bagi murid. Pendekatan ini juga bisa diterapkan pada murid, di mana mereka bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki, menemukan pengetahuan bersama, mengembangkan keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Jadi ciri utama dari inquiry kolaboratif adalah berbasis data, kolaborasi, reflektif, terstruktur, dan fokus pada murid, di mana ada siklus yang terdiri dari 4 tahap tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hilga, dan itu berkelanjutan. Kalau melihat siklus ini, Bu Hilga, saya jadi ingat bagaimana ketika dulu viralnya apa PTK ya Bu, dengan beberapa siklus begitu untuk eh, mensukseskan pembelajaran kita di kelas kita. Demikian untuk acara ngopi semalam malam hari ini. Saya selaku narasumber tentunya banyak sekali kesalahan di dalam memandu acara. Mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Hilga yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan yang mungkin saya lakukan. Mari kita tutup dan kita akhiri acara ini. Saya